VCD ngomong-ngomong. Halo semuanya, balik lagi bersama kami di VCD Ngomong-Ngomong. Nah, sebelum kita mulai nih hari ini nih, kita mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Delvin Tanjaya. Aku mahasiswa VCD UC semester 5. Dan ya, aku juga presiden OIK. Ya lumayan lah ya. Jadi mungkin kalian semua tahu dengan saya. Nah, sekarang saya di sini jadi MC, jadi host untuk acara VCD Ngomong-Ngomong. Ada siapa lagi nih? Temenku nih. Oke, dari aku Aldo. Perkenalkan, Aldo Budianto, kan biasa dipanggil Aldo. Gua ya dari inilah di kafe VCD semester 3. Perkenalkan, jadi gua itu memang termasuk mahasiswa paling kece lah di VCD. Jadi oke lah. Gua lu, padahal di Surabaya. Ya, sorry. Oke, sekarang ada sahabat kece lagi. Mungkin dari Dipta, silakan. Halo, aku Dipta, semester 5. Mantap. Aku nggak tahu mau ngomong apa, bro. Kelebihannya apa deh? Kelebihan apa? Kekurangan apa? Siapa tahu kan ada yang... Ada kelebihan. Apa? Itu? Berat badan. Oke. Kekurangan? Kekasih? Kekurangan relasi. Nah, ada lagi nih yang terakhir, yang cantik sendiri nih. Yang cantik, jelita, tinggi, menjulang. Wah, gila. Semampai. Ada siapa nih? Halo semuanya. Nama aku Gelda. Aku salah satu host buat VCD Ngomong-Ngomong. Nah, aku ini semester 5 sama kayak Delvin dan Dipta. Kekuranganku adalah kurang tinggi. Kelebihan. Yeah. Kelebihannya apa nih, Ger? Kelebihannya punya teman kayak Delvin. Geralda kelebihan nilai. Mantap. Gila. Iya. Ngomong-ngomong nih ya. Di sini nih kita bakal ada apa aja sih di VCD ngomong-ngomong ini? Jadi, di VCD Ngomong-Ngomong, kita bakal ngomongin tentang kehidupan anak VCD. Mulai dari kehidupan percintaan, kehidupan ACC, kehidupan Delvin, kehidupan Aldo yang kece, dan kehidupan Dipta yang no life. Wow. Kamu jahat banget ya, ngomong Dipta no life gitu kan? Iya, jahat banget sih. Aku juga jahat bilang aku tinggi semampai. Kan itu pujian ya. Tinggi semampai. Oke. Ngomong-ngomong. Dikaca gitu. Ngomong kalau misalkan kita kalau cerita-cerita tentang pengalaman kita doang selama di VCD, ACC pengalaman kita secara VCD gimana, rasanya kurang asik deh. Rasanya kita juga butuh denger masukan-masukan dari kalian nih, pengalaman kalian selama kalian kehidupan cinta kalian mungkin di VCD, mungkin kehidupan cinta kalian bersama tutor kalian dalam kehidupan ACC dan sebagainya. Itu kalian bisa cerita-cerita aja langsung ke kita. Nah, caranya gimana tuh, Dip? Yes. Gimana caranya, Dip? Caranya gampang. Kalian tinggal DM kita di Instagram @su_VCD. Ceritain aja semua, adminnya baik. Admin, I love you. Adminnya, terbaik lah pokoknya udah. Adminnya jomblo. Itu. Udah sikat aja, guys. Berawal dari temen curhat jadi teman main. Gak usah tahu gendernya apa, pokoknya nyaman aja dulu, nanti dicoba. Coba berhadiah. Pokoknya gitu, kalian tinggal DM kita di Instagram, ceritain apa. Siapa tahu waktu-waktu bisa kita angkat ke podcast. Kalian atau jadi kita guest star. Undang gitu. Jadi mawar mungkin. Mungkin kalian para penjoki nih, bisa aja loh. Jadi ada bisnis ilegal di sebenarnya di VCD. Nah, buat VCD ngomong-ngomong ini bisa didengerin di mana aja nih, Do? Nah, ini di podcast di ngomong-ngomong ini kita bisa mendengarnya di Spotify. Jadi untuk kalian yang belum punya Spotify, diharapkan untuk mendownloadnya sekarang, oke? Di Play Store itu free banget. Jadi untuk kalian yang belum premium, tenang saja. Di sini sudah zaman modern, jadi kalian tinggal klik aja,
bayar berapa sih, 30 premium. Ah, Nggak perlu. Dan untuk satu lagi, kita mempunyai YouTube channel. Jadi kita juga bisa mendengar dan melihat wajah-wajah kece kami ini di YouTube. Jadi nama YouTube-nya apa nih, Cik Geralda? Nama YouTube-nya itu UC Visiteers. Nah, nanti Oke, kalian bisa UC. lihat wajahnya Aldo yang ganteng ini. Jadi Sama kalian tahu jodoh. buru-buru subscribe ya. Nah, terus ya saya nggak tahu mau ngomong apa lagi nih, Gir. Ngomongin apa lagi? Ngomong-ngomong, kalau nggak ada omongan lagi, ya udahlah, Udah, udah selesai sih ya. Nah, Udahlah, sampai apa jumpa ya? teman-teman semua di VCD ngomong-ngomong. Bisa kalian denger di Spotify atau di YouTube channel. Dadah semua. Bye. Aduh, udah mulai semester 5 aja nih, bentar lagi lulus. Jadi kangen masa SMA deh. Kamu kangen nggak, Bro? Iya. Woi, aku kangen banget nih masa SMA. Tapi ngomong-ngomong, kita sebelum ngomong lebih jauh, kita mending kenalan dulu deh. Kan mereka nggak tahu yang nonton ini kita siapa gitu kan. Jadi perkenalkan Yoi. semua. Nama aku Delvin Tanjaya. Di sini aku mahasiswa VCD UC semester 5. Dan aku bakalan memimpin podcast untuk episode kali ini di VCD ngomong-ngomong. Lanjut. Oke, jadi perkenalkan juga aku Aldo Budianto Ham. Aku mahasiswa VCD semester 3. Jadi ya termasuk mahasiswa yang kece juga lah. Oke. Gila, ini Aldo idaman di angkatan dia loh. Semua cewek nggak ada yang nggak suka sama dia, sumpah. Gak bohong. Waduh. Jangan dikasih tahu lah. Ngomong-ngomong nih, kamu dulu IPA atau IPS? Wah, nggak ada yang tahu nih. Aku kebanyakan orang tuh nganggap aku itu anak IPA. Padahal sebenarnya aku tuh bukan anak IPA. Coba tebak aku anak apa? Anak bahasa pasti. Bener banget. Anak bahasa. Nggak ada kriterianya gitu. Anak IPA atau IPS gitu. Jadi aku tuh anak bahasa gitu. Iya. Oke. Berarti kamu bisa bahasa Mandarin gitu bisa? Wah, kalau bahasa Mandarin ya aku tahunya cuma WA ini dong. Memang ya, Aldo ini memang sudah kelihatan kayak gini buaya berarti dia. Sorry, kebanyakan belajar bahasa ini. Wih, gila kamu dulu SMA emang di penjurusan bahasa belajar apa aja tuh? Bahasa apa aja? Oke, jadi hitung dulu nih, belajar bahasa Indonesia udah pasti, terus bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, terus ada bahasa daerah. Terus sempat juga dari kelas 3 itu mau belajar bahasa Arab gitu. Cuman di sekolahku itu nggak tahu kenapa kurikulumnya mungkin sudah berubah, ya wes gitu. Tapi yang anehnya itu, aku juga belajar bahasa, jadi ada bahasa Indonesia wajib, terus ada bahasa peminatan gitu. Inggris wajib, Inggris peminatan gitu. Aku juga bingung gitu, kenapa bisa. Iya apa? Jadi maksudnya wajib itu kita tuh belajarnya ya kayak biasa gitu, kayak kayak siswa IPA atau IPS. Jadi kalau peminatan tuh lebih di atas tingkatnya gitu. Jadi lebih susah gitu. Nah, selama SMA nih, kamu selama SMA kan kamu ngomong kamu penjurusan bahasa ya. Ada nggak sih kesulitanmu pas SMA gitu? Yang kamu merasa, aduh gila SMA ini berat banget gitu. Wah, itu aku alaminnya sebenarnya dari kelas 1 SMA ya. Jadi awalnya aku kan masuk bahasa tuh. Aku memang dari dulu tuh berencana emang masuk bahasa. Kenapa? Karena aku tuh pertama itu aku memang benci matematika gitu. Aku benci matematika, terus aku milih, wah ini dipaksa orang tua harus IPA gini-gini ya. Aku ngomong gitu, aku nggak gimana ya, maaf Pak, aku nggak suka matematika gitu. Jadi aku lebih sukanya bahasa gitu. Jadi lebih explore lah, lebih suka bahasa gitu. Ya, emang gitu orang tuamu dukung nggak apa-apa gitu? Dukung. Kakak pertama kedua IPA semua gitu. Jadi ya beda sendiri lah. Beda sendiri gitu dari satu keluarga. Iya. Jadi omong-omong yang mengenai kesusahannya mungkin dari stigma ya. Stigma dari semester 1. Bukan semester 1. Iya, dari kelas 1. Jadi kayak mungkin dari teman-teman nganggap bahasa itu anak buangan gitu. Jadi nggak bisa masuk IPA atau masuk IPS gitu. Jadi ya nggak bisa IPA,
nggak bisa ngitung, nggak bisa ngafal, ya udah masuk bahasa aja gitu. Padahal Jadi bahasa itu salah satu yang iya, juga loh. Kamu bisa ngomong, kamu bisa luas sebenarnya dengan bahasa. Gitu. betul. Jadi guruku juga ngomong, wah ini juga sebenarnya termasuk yang paling susah juga gitu. Jadi ya ya gimana ya, pas yang biasanya cuma 30-40, kelasku itu cuma 20 orang gitu. Ya kesusahannya juga ya waktu itu aku juga aktif panitia sih. Jadi mungkin kurang manajemen waktu sama ya tugasnya lumayan banyak ya. Oh iya, jadi ngomong-ngomong nih, Delvin ada nggak sih eh, maksudnya kesulitan pas SMA? Mungkin IPA lah, aku tebak IPA. Iya, jadi aku dulu SMA itu IPA di salah satu SMA yang ada di Surabaya, SMA Katolik di Surabaya. Nah, aku masuk IPA dan sebenarnya kesulitan yang paling besar itu pelajarannya. Jadi aku sebenarnya nggak ngerti peminatanku itu apa dulu. Aku nggak bisa ekonomi, aku nggak bisa ekonomi, nggak bisa akuntansi, nggak cocok dong masuk IPS. Tapi aku juga nggak bisa biologi, ya nggak bisa kimia, aku juga nggak bisa. Nah, terus aku masuk mana nih? Udahlah, aku tutup mata, aku pilih satu penjurusan aja. Akhirnya aku masuk IPA. Dan untunglah aku masih bisa survive, buktinya aku bisa di sini sekarang sudah jadi mahasiswa gitu kan. Alhamdulillah. Oke, ini ada nggak sih ilmu-ilmu yang diingat, maksudnya mungkin dari biologi, kimia atau fisika, ada nggak yang diingat? Nggak ada, gitu kan. Sekarang saya kuliah DKV, kuliah desain. Apa yang saya ingat dari fisika? Matematika nggak ada. Matematikanya yang saya hitung, yang saya ingat itu cuma sekarang. Ya cara saya ngitung duit. Udah nggak ada lagi. Apa integral, kosin, apa udah nggak ada yang ngerti sama sekali. Cuma dulu aku pintar kalau matematika. Gila, mantap. Kesulitan yang lain juga sebenarnya, aku sama kayak kamu doh. Aku juga aktif kepanitiaan, aku juga jadi OSIS. Dan apalagi udah IPA, tugasnya banyak, OSIS lagi. Jadi sering keluar. Itu selain juga OSIS, aku juga kalau dulu itu ada namanya inti supporter. Jadi kalau misalkan tahu lah ya Liga Basket SMA namanya DBL. Nah, karena aku nggak bisa masuk tim basket, ya udah aku jadi tim supporternya aja. Aku jadi koordinatornya tim supporter. Oke. Ada 3 nih kegiatannya. Sekolah, OSIS, dan supporter. Nah, itu bagi tugasnya sebenarnya, bagi waktunya yang rada sulit sih itu. Wih, gila. Super sibuk banget ini. Nah, ya memang udah mendarah daging kan. Sekarang juga jadi SU kan. Nah, sudah mendarah. Dulu juga kemarin jadi OWIK kan. OWIK 2 tahun. Nah, udah. Memang bawaan dari SMA. Ngomong-ngomong nih, kita kan dari IPA, aku dari IPA, kamu dari bahasa. Kok bisa sih, kenapa kamu milih DKV gitu loh? Kenapa nggak yang lain aja? Padahal sebenarnya kalau DKV nggak cocok ya, sebenarnya IPA, bahasa juga nggak seberapa cocok gitu. DKV kan ilmu seni. Kenapa kamu milih DKV gitu? Oke, kita ini ya mungkin balik ke awal-awal. Aku dari SMP itu aku sudah mikirin maksudnya kuliahnya kemana gitu. Aku bingung gitu. Terus aku diingetin, aku tuh gimana ya kamu ikut kata hatimu aja gitu. Jadi sesuai yang kamu suka. Terus kebetulan waktu aku SMP kelas 3 itu kan aku memang lumayan suka desain gitu. Jadi aku berpikiran, wah oke lah masuk desain gitu. Juga nggak ada matematika gitu. Salah satu alasannya nih, aku jujur nih. Oke, terus untuk DKV itu aku gimana ya? Aku punya pikiran itu, wah ini kayak kita cuma belajar gambar, terus belajar Photoshop, belajar edit-edit video, terus udah langsung skripsi. Aku awalnya mikirnya gitu. Padahal enggak kan ya, stigma. Padahal enggak gitu loh. Ternyata sudah masuk di kafe kok langsung gini gitu. Sudah mulai isi thumbnail, sketsa dulu lah, terus isi ACC. Wah, ini ACC-nya aku langganan ini sih. Jadi yang lain sudah selesai, aku masih ACC. Aku bisa relate kok. Oke, gimana nih? Kenapa masuk di kafe juga nih? Aku penasaran loh. Sebenarnya ya, jujur nih, aku sampai kelas 12 awal, kelas 12 semester 1, aku masih gak tahu aku mau kuliah apa. Aku masih gak tahu mau kuliah apa, aku gak ada tujuan gitu. Sampai dulu aku
sampai doa terus tiap hari. Tuhan kasih aku jalan. Aku bener-bener gak tahu mau masuk apa. Dulu aku mikirnya mau masuk akuntansi. Cuma aku udah mikir akuntansi aku gak bisa. Aku mau masuk manajemen bisnis. Manajemen bisnis rasanya bukan buat aku deh. Nah akhirnya gara-gara teman-temanku itu semua DKV, jadi memang lingkunganku itu lingkungan anak-anak yang kreatif di sekolahan. Dan juga kalau dulu ya sempat jadi panitia ospek anggapannya. Aku itu jadi anggapannya kalau di UC sekarang jadi AMD lah. Jadi mentor. Nah, kan biasanya kalau misalkan ospek-ospek gitu kan ada kepleknya kan. Nah, kepleknya itu yang mendesain anak-anak AMD sendiri. Nah, teman-temanku pada nggak ada yang bisa desain nih, nggak ada yang bisa desain. Sebenarnya aku pun juga nggak bisa. Akhirnya aku inisiatif lah. Ya sudahlah, coba aku buat sendiri lah. Nah, mulai dari awal dari situ gara-gara aku desain ini, mulai wah asik juga ya ngedesain kayak gini. Akhirnya aku kepikiran apa aku masuk di kafe aja, apa aku masuk VCD. Kebetulan juga karena CC-ku kakakku tiga-tiganya di UC, aku akhirnya juga masuk ke VCD UC. Dan karena memang terkenal sih sebenarnya VCD UC ini bagus, kurikulumnya bagus, dosen-dosennya bagus, dan materi-materi yang diberikan juga bagus. Makanya aku masuk ke VCD UC. Ini promosi UC ya? Ya promosi UC dikit kan, Salam Entrepreneur ya. Salam Entrepreneur. Dan ekspektasiku sebenarnya memang kalau dari dulu aku mikirnya aku belajar nggak mungkin gambar doang. Soalnya kalau misalkan aku tahu belajar gambar doang, aku nggak bakal masuk ke VCD karena aku tidak bisa gambar. Aku memang sudah dapat omongan sih dari luar. Aku bakalan belajar banyak dari cara ngomong sama klien, cara menentukan konsep, cara ACC konsep seperti apa, itu semua aku udah tahu dari awal. Jadi memang ya sesuai ekspektasiku lah, dan puji Tuhan aku bisa survive sampai sekarang. Nah, amin. Kita sama ya juga survive banget. Aku juga sebenarnya nggak bisa gambar. Nggak bisa survive gitu. Semester awal bisa lah. Iya, survive dulu yang penting. Nah, BTW nih, menurutmu, menurut pandanganmu, bedanya SMA sama kuliah itu apa? Bedanya kuliah sama SMA ya? Gini, kalau SMA menurutku itu lebih diatur sih menurutku. Jadi apa-apa tuh sudah terjadwal. Jadi misalkan kita mau sekolah 7:30, terus pulangnya sampai sore, mungkin 2:30 atau jam 3 gitu. Terus kalau sebenarnya kita sendiri ngatur. Jadi enaknya ya itu sih. Jadi walaupun sebenarnya di VCD kita sama aja sih. Datang pagi pulang sore gitu. Gitu ya. Cuman aku sebenarnya lebih suka sistem kuliah sih. Jadi kita yang ngatur sendiri, kita yang tahu maksudnya keadaan kita tuh kayak gimana gitu. Jadi misalkan hari Rabu aku nggak bisa nih, mungkin lagi sibuk atau gimana ya. Ya wes, aku nggak milih hari Rabu, kita bisa milih hari yang lain. Mungkin di hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat gitu. Jadi Rabunya libur ya nggak apa-apa gitu. Kalau SMA ya mau nggak mau ya Senin sampai Jumat gitu kan. Yeah. Itu pun ya dari mata pelajarannya ya. Kalau dari mata pelajaran aku juga lebih suka kuliah. Nah, jadi kalau dari SMA itu kan kita juga belajarnya nggak cuman yang kita sesuai jurusan, tapi kita juga ada pelajaran umum ya. Oke lah, matematika penting untuk ngitung duit. Terus Pancasila, pakai PKN ini ya untuk inilah biar kita lebih dekat lah untuk Pancasila, untuk lebih jadi Pancasilais gitu. Bahasa Indonesia, siapa tahu mungkin bahasa kalian ya meso-meso gitu kan, dibenerin dikit. Nah. Diajarin bahasa yang baku gimana ya? Iya, lebih baku gitu. Jadi jangan pakai aku tapi saya gitu. Nah, kalau di kuliah ini kita tuh lebih dijurusin. Jadi ya, apalagi sudah masuk semester 3, semester 4, jadi sudah sudah dibagi. Jadi antara masuk film atau video, ilustrasi atau grafis desain. Nah, itunya yang aku suka. Jadi kita nggak perlu repot-repot belajar. Setuju gitu ya. Kita bisa milih sendiri kita mau jadi apa. Kita milih sendiri apa yang mau kita pelajari gitu. Lebih fleksibel banget. Dan lebih bisa milih. Kalau misalkan SMA kan kita sudah dipilihin semua tuh. Jadwal semua sudah jadi, apa-apa semua sudah jadi. Kalau kita kan ada jadwalnya, tapi kita bisa milih jadwal kita sendiri. Betul. Ini aku aku juga agak penasaran ya.
Delvin ini gimana? Apa sih bedanya kayak pergaulan SMA kuliah tuh gimana ya? Kalau pergaulan ini sebenarnya, kalau ditanya aku lebih senang pergaulan pada saat SMA atau pada saat kuliah, aku lebih senang pergaulan pada saat SMA. Oke, Karena kenapa? kalau di SMA temanmu tuh banyak, kamu lebih mudah ketemu sama orang lain. Karena kalau istirahat, misal istirahat nih, langsung Mm-mm. satu angkatanmu ketemu semua. Kamu mau main sama angkatan orang kelas lain juga nggak apa-apa. Jadi networkmu besar loh, gede banget. Sedangkan di kuliahan itu rada sulit karena memang juga terbatasi oleh kita punya jadwal masing-masing, tiap orang punya jadwal yang berbeda. Lalu juga istirahatnya kan nggak barengan. Jadi kita kalau kelas selesai atau gimana ya udah kita turun-turun aja. Nggak ada jam istirahat atau gimana. Jadi menurutku lebih sulit untuk ketemu sih kalau buat yang di kuliahan. Dan pergaulannya pasti mau nggak mau akan semakin sempit untuk di kuliahan. Karena memang kita ketemunya juga lebih sedikit dan yang kita ketemu sedikit ini belum tentu juga semuanya cocok. Oke, ya contohnya gimana nih nggak cocok ini? Siapa tahu kan kita pasti milih ya kita nggak bisa munafik lah, kita pasti milih teman. Oke. Teman yang berguna buat kita dan kita juga bisa kasih impact ke mereka. Nah kalau misalkan nih temennya benalu gitu, dia kerjanya cuma merosoki kita gitu, menjelekkan kita gimana gitu kan, ya ngapain ditemenin gitu kan. Nah udah lingkarannya kecil, dipotong lagi sama orang yang menurut kita nggak cocok sama kita, ya tambah kecil. Dan kita network keluar lebih sulit. Nah, bisa sih network keluar dengan cara apa ya? Dengan cara ikut kepanitiaan. Karena kepanitiaan, menurutku acara kepanitiaan ini selain kepanitiaan juga ada UKM sih. Nah, dari UKM kepanitiaan itu kita bisa network kita bisa lebih diperluas lah. Kita dipermudah untuk networkingnya. Cuma kalau misalkan lebih mudah nyari temen di mana itu SMA sih. SMA lebih gampang. SMA ya. Kalau aku sebenarnya ya jujur aku juga setuju sama Delvin, aku lebih suka sebenarnya pergaulan dari SMA. Kenapa ya? Pertama aku kelas juga ini sih 3 tahun kan, 3 tahun sama orangnya itu aja, sebenarnya bosen juga sih sama orangnya itu ya, cuman itu kita tuh rasa kayak lebih dekat gitu, jadi ya kita udah tahu lah, jadi jelek buruknya, mungkin dia orangnya suka ya gimana ya, suka kentut sendiri lah. Jadi tahu lah kayak kelemahan-kelemahannya. Cuman aku nggak nganggap, maksudnya pergaulan di kuliah ini buruk juga ya. Soalnya aku nganggapnya ini kita juga tahu lah dari kuliah itu dari berbagai daerah kan. Jadi kita juga tahu, oh ternyata orang ini misalkan dari daerah Madura, terus ada juga kebanyakan di daerah Surabaya. Jadi kita juga lebih lebih banyak koneksinya. Jadi kita punya, wah ini aku punya kenalan dari Surabaya nih. Nah, aku punya kenalan dari Bali, terus dari ada Madura, dari Papua. Wah ini dari seluruh daerah Indonesia itu aku jujur punya teman banyak segitu. Daerahnya ya seneng banget gitu loh. Cuman aku juga setuju. Jadi dalam pergaulan kita perlu untuk memilih teman pergaulan. Ya maksudnya ya kita bukan yang munafik kayak wah aku nggak mau temenan sama dia, cuman bukan kita tetap temenan, cuman dalam pergaulannya ya kita milih. Jadi kita tuh akan menjadi apa yang kita pilih dalam pergaulan gitu. Jadi ya aku kasih saran, mungkin carilah pergaulan yang bisa membangun positif dalam hidupmu gitu. Ya. Mungkin kalau soal pergaulan teman ini udah pernah dibahas ya di episode yang pertama ya, ngomongin soal teman nih. Oh iya, episode pertama. Mungkin kalau kalian mau dengar lebih dalam tentang gimana sih milih teman atau pentingkah teman-teman sebuah teman, apalagi terutama di jurusan VCD ini, kalian bisa nonton episode yang pertama lagi. Mantap. Nah, menurutmu nih, kamu kan kita udah kuliah nih, kamu semester 3, aku semester 5. Yang pasti ada dong yang ngangenin dari SMA. Nah, menurutmu kamu ini apa yang kamu kangenin dari kehidupanmu selama SMA? Wah, banyak sekali, banyak banget nih. Gimana ya, dari mana ya? Dari sini deh. Aku dulu kangen banget sama teman pergaulanku yang di Bali. Jadi aku sudah nganggapnya seperti bukan teman sih, kayak saudara sendiri gitu. Jadi ya berlima itu kan cowok di kelas kan sebenarnya cuma berenam gitu. Yang satunya lagi mungkin agak nolep gitu. Satu nolep. Kenapa nih? Gimana nih?
Ya gimana ya, temanku nolep ini maksudnya diajak ikut masuk grupku nggak mau. Terus sudah dari kelas 1 loh diajak terus sampai kelas 3 tuh kayaknya susah banget gitu loh. Ya udah, kita nggak bisa maksa juga dong. Walaupun kita juga sudah berusaha lah, tapi akhirnya dia juga punya ya pergaulan sendiri sih, walaupun bukan dari kelas tuh ya. Nah, dari teman ya aku kangen banget bisa kumpul bareng gitu. Terus yang kedua, aku kangennya ini masa-masa di mana jatuh cinta. Aduh, ini Emang topiknya sekarang berat nggak banget. ada tuh. Katanya buaya, katanya banyak. nih. Waduh, gimana nih? Eh, jangan dulu lah, mungkin next ya. Jangan dulu lah, jangan dulu lah. Stres ya, lagi stres Jadi, kuliah. Ya. Gak kepikiran. aduh, gimana? Aku ya doi SMA adalah lumayan. Aku jadi, aduh, aku ngomongin dia jadinya kangen lah masa-masa. Aduh, kok jadi dia. kangen? Kok jadi sesi curhat gini podcast ya, ngomongin soal SMA dan kuliah, kita malah ngomongin percintaan nih. Aduh, berat nih. Udah dong, Ya pokoknya diterima dong. udahlah. Oke, yang kedua tuh doi. Terus yang ketiga tuh aku ini kangennya guruku sih, guruku. Jadi ya aku respect banget lah sama guruku yang sudah nge-support aku sama teman-temanku yang ya dari kelas 1 sampai kelas 3 lah. Jadi ya walaupun mungkin ada juga dari teman-temanku yang ya sedikit agak kasar, bukan kasar ya, agak nakal lah. Oke, kita main bahasa sopan, nakal lah. Jadi ya dilulusin lah, nggak apa-apa lah. Sama satu lagi itu aku kangennya ya ini mungkin coret-coretan deh. Coret-coretan. Iya, jadi coret-coretan ya aku hampir ditangkap polisi. Serius. Coret-coret apa sampai hampir ditangkap polisi? Gini. Jadi satu angkatan itu biasanya ya dari ini sih, dari angkatan sebelumnya. Jadi setiap kelulusan itu kan harus ya, coret-coret baju gitu. Jadi setiap angkatan tuh datang di depan sekolah pakai baju seragam putih. Ya udah, putih abu kita coret-coretan pakai pilox lah, pakai spidol atau apalah. Nah, setelah itu kita langsung ya kayak geng motor lah, kita ngebreng Aduh. keliling Bali gitu lah. Nggak keliling Bali sih, keliling Denpasar lah. Cuma waktu itu aku kan di belakang tuh. Aku paling belakang lah. Terus aku ngerasa kok gak enak gitu perasaanku. Terus ada namanya di lapangan renang itu ada polisi, ada yang jaga gitu loh. Karena sudah tahu ini kan sekarang sudah musim-musim kelulusan, pasti ada yang ini dong cari masalah anak SMA. Terus aku bilang temanku, kabur jangan kucing. Terus untungnya aku ya langsung belok arah gitu, nggak ikut gerombolan gitu. Jadinya teman-temanku yang ikut gerombolan itu ada beberapa ditangkap. Jadi mereka tuh ya katanya sih disuruh pusat bank gitu, sama berjanji apalah sama Pancasila gitu. Waduh. Untung berarti ya kamu ya. Cuman aku nggak ikut, maksudnya yang kayak klakson nggak. Aku cuman santuy, cuma paling belakang soalnya. Aku nggak mau cari terlalu banyak masalah lah. Biar ada feeling lah, biar ada pengalaman. Sebenarnya itu juga Oke. sih yang paling aku kangenin dari selama aku masa SMA itu sebenarnya aku di SMA itu lebih bebas, lebih free. Aku nggak mikirin apapun. Pokoknya aku pikir aku seneng-seneng. Aku sama temanku, aku seneng-seneng. Aku cari teman yang banyak-banyak. Karena kalau kuliah sekarang kan kita fokusnya kita itu gimana kita membangun masa depan kita. Karena dalam beberapa tahun ke depan kita udah pasti udah kerja. Oke. Dan suatu saat juga kita bawa kemana nih hidupnya kita ini. Kita udah bisa mulai pikirkan dari pas kuliah ini. Nah, kalau pas SMA aku tuh lebih santai, lebih ngalir, dan ya itu yang aku paling kangenin. Dulu tuh aku nakal. Nah, yang aku seneng tuh aku pas SMA masih bisa nakal. Kalau di sini kan udah nggak bisa nih. Udah bukan fokus utama lah. Kalau nakal kan seru-seruan sama teman dan sebagainya. Sebenarnya yang aku paling kangenin tuh ya itu. Aku nakal-nakal di sekolah, bahkan sampai dipanggil sama kepala sekolah. Aku diskors 3 kali. Pernah aku diskors 1 minggu. Aku nggak ikut pelajaran sama sekali 1 minggu juga. Wow. Aku habis selesai ujian sekolah. Pas itu padahal aku lagi sakit nih. Aku lagi sakit. Tapi aku paksain. Udah selesai ujian sekolah nih. Aku ini
rombongan sama teman-temanku naik motor pergi ke Tretes Trawas tanpa ngomong sama papaku. Oh. Ini mama papaku kalau nonton ya aku kapan hari Waduh, gimana? ke Tretes Trawas konvoy sama teman-temanku naik motor dan pas itu lagi hujan deras. Kita tetap gas pergi ke Tretes Trawas. Itu pada saat itu aku udah selesai ujian sekolah. Terus aku nggak ngomong sama papaku. Aku pakai baju sekolah. Posisi aku sakit, tapi tetap melakukan. Ya itu lah. Yang paling kangenin nakal-nakalnya nih loh. Aku bisa nakal-nakal, aku bisa seru-seruan sama temanku. Sekarang mungkin kuliah bisa lah seru-seruan, tapi seru-seruannya beda. Seru-seruannya udah gak kayak gitu lagi. Mungkin seru-seruannya betul. sekedar ngobrol-ngobrol doang atau gimana. Karena ya mungkin gara-gara udah tambah tua juga kali ya, jadi udah rada malas juga kayak gitu. Oke, tapi ada yang ini nih, satu hal yang aku paling kangenin dari SMA mungkin ya. Ya mungkin actually ya, mungkin salah satunya yaitu beban hidupnya itu kayaknya nggak seberat kuliah. Rasanya ringan banget gitu. Pikirannya Iya, cuma habis ulangan selesai dibuang gitu. Habis ulangan pulang gitu. Wah, kalau sekarang habis kuliah, habis kelas ada tugas, suruh ada ACC. Belum lagi kalau misalkan kamu punya bisnis atau gimana, kamu mesti ngeran bisnismu lagi atau kamu betul, aduh. Kamu ikut organisasi, kamu ikut rapat, kamu ikut UKM, kamu mesti UKM juga, terus ada tugas lagi, kuliah lagi, udah kepalanya penuh gitu. Gak kepikiran buat seru-seruan. Penuh. Lama-lama lengar nanti. Lama botak nih rambut nih. Sudah gak ada waktu. Aduh, sudah tambah tua ya. Tapi pasti. Oke, ini aku penasaran nih. Jadi kita kan sudah kangenin, SMA ya. Kita udah lulus SMA nih. Misalkan nih kita sudah lulus dari kuliah ini, apa sih yang bakal dikangenin dari masa-masa kuliah ini? Mungkin oke lah, kita nggak usah ambil yang jauh-jauh. Mungkin dari DLV kan sudah semester 5 kan. Jadi apa sih dikangenin mungkin dari semester 1, 2, 3, dan 4? Mungkin ya. Yang bakal aku kangenin sebenarnya prosesku di sini loh. Kayak aku di sini dari aku nggak bisa. Bukan proses. Lebih ke struggle-ku di sini. Struggle-ku selama aku di VCD. Karena kamu tahu aku juga desainku gak seberapa jago, gambarku juga gak bagus, aku gak bisa gambar. Nah, tapi aku di sini struggle, aku di sini berjuang, aku di sini ngelihat belajar bareng sama teman-temanku, dan menurutku itu yang bakal aku kangenin. Yang bakal aku kangenin masa kelamku di kuliahan ini yang bakal aku kenal. Wih gila ya, dulu aku kayak gini gitu. Dan harapanku ke depan bidangku ini kan. Harapanku ya kalau aku ngeliat kilas balik ke belakang, wih gila ya, aku bisa sampai di detik ini, itu karena aku dulu kayak gitu. Itu yang pasti bakal aku kangenin sih. Prosesku bisa sampai jadi orang yang aku mimpikan nantinya gitu. Mantap, amin. Kalau kamu nih? Nah, kalau aku, misalkan aku udah lulus, nggak usah ini ya, jauh-jauh mungkin semester 1-2. Aku bakal kangenin di mana aku kesusahan di ACC, tutor. Betul gitu. Itu aku semester 1 awal-awal kuliah tuh aku memang culture shock, jadi aku kaget banget ternyata kuliah kayak gini. Itu aku struggle banget. Jadi ternyata dari ilmunya yang aku dapat ya banyak, cuman untuk prosesnya itu yang aku struggle banget. Jadi ya salah satunya ACC tutor itu. Nah, ini aku nggak mau sebutin nama ya di tutornya. Jadi ada satu tutor. Aku dari kelompok TIP. Aku punya tutor namanya TIP. Nah, itu terkenal dengan kesusahan ACC-nya. Dan aku semester 1 baru dapat dia. Jujur aku waktu pertama kali lihat dia tuh, wah ini kayaknya tutornya baik banget nih. ACC-nya gampang. Murah senyum gitu. Wah, kayaknya oke lah, nggak ada free like a bird gitu, nggak ada beban gitu. Tapi ada tapinya. Tapi semenjak sudah 1-2 minggu berlalu, kok semakin susah ya. Dari awalnya cuma garis-garis seperti zebra cross itu hitam, putih, hitam. Wait a minute. Kok
kok gini konsepnya ditolak semua, terus walaupun sudah ini konsepnya ini, aku manggilnya apa ya, tutor ini, oh jangan lebih baik ini. Oke ya, lanjut asisi kedua, kak aja ya, kak ini, oh ya ini bukannya ini ya, kayaknya lebih bagus yang sebelumnya sih. Jadi harus mulai dari awal, jadi dari 10 ACC. Oh, aku paling banyak tuh 10 loh. 10 ACC. Itu tiba-tiba dari 10 itu ternyata lebih bagusnya yang nomor 1. Itu pertama kalinya. Sumpah, aku ngerasa kesel banget itu. Sumpah, itu. Sama sih, dulu juga aku kalau semester awal kan memang waya-wayanya kita banyak sketsa ya. Kita banyak sketsa desain. Cerita dikit nih, jadi aku tuh sering dikerjain sama tutorku sendiri. Yang lain, misalnya satu kelompok 10 orang nih. Yang lain tuh disuruh 10 sketsa. Aku sendirian. Delvin, kamu buat 30 sketsa ya? 30? What? Aku tanya dong, loh, Kak Tit gitu, ini kenapa aku dikasih 30, yang lainnya kan 10? Kamu tahu dia jawabnya apa? Apa? Kamu tertinggal, Vin. Kamu kan nggak lebih jago dari yang lain, makanya kamu kasih 30 sketsa. Yang lainnya 10 aja nggak apa-apa. Ada ini ya, tapi dipendam ya. Itu salah satu pembelajaran lah. Siapa tahu nanti kalau ketemu klien kayak gitu, aku bisa nanganin lebih baik. Tapi udah bikin 30 sketsa. Betul. Yang dipilih, yang nomor 5. 25 lainnya nggak ada gunanya. Ya ampun, sama. Ada kita memang susahnya hidup di kafe ya. Jadi aku juga mau cerita satu lagi dikit. Hampir sama seperti ceritanya Delvin. Ini masih dalam tutor yang sama nih. Jadi itu semester 1 ya. Ini semester 2. Coba tutornya siapa lagi? Jangan kasih nama. Aku dapat tutor yang sama. Sumpah. 1 tahun, oh my god, gila. Itu aku sama temanku itu sudah seru banget sih. Jadi, oke lah, aku semester 1 itu semenjak aku udah semester 1, aku sudah bersyukur banget. Yes, dapat tutor ini lagi. Semester 2, halo, gitu, dapat lagi, wah mati, modar aku. Sumpah, aku di semester 2 ini aku lebih struggle dari semester 1, karena ya semester 2 ini aku lebih, gimana ya, lebih sibuk panitia, jadi sampai ditanyain sama tutornya, ini kok kamu tugasnya kok paling tertinggal, yang lain sudah asisi yang ketiga, kedua, kok kamu baru asisi yang ke-1, ya aku jelasin gitu. Tapi ya nggak apa sih, walaupun mungkin asisinya, walaupun sebenarnya aku menurutku ya, aku salah satu dari mahasiswa yang asisinya paling banyak ditolak. Nggak tahu ya, tapi bukannya aku ngerasa ini buruk banget, tapi aku belajar dari proses ini bahwa ya mau nggak mau, kalau mau lebih bagus ya kita harus ditempa gitu. Jadi kita juga dilatih skill, nanti kita kliennya mungkin bisa lebih parah dari tutor ini kan. Kita juga dilatih mentalnya juga sih sebenarnya. Betul, mental itu yang paling penting. Aku inget pokoknya dia ngomong itu, kamu nggak apa-apa di ACC banyak, yang penting itu prosesnya. Wah itu tapi aku baru inget ya, padahal sebelumnya aku nggak mau ingetin. Aku mau berusaha lupain, tapi kok ini. Tapi aku bersyukur banget sih. Jujur aku bersyukur banget dapat tutornya dia. Mungkin yang ngerasa jadi tutornya aku, Aldo ini mahasiswa yang asisinya paling ditolak. Jadi aku ucapkan ya terima kasih ya. Terima kasih, walaupun mungkin asisnya, mungkin saranku ya dipermudah ya. Kalau dipermudah, kasihan kertasnya dibuang ini demi 1 ACC, walaupun sebenarnya ACC-nya ya sudah capek-capek buat ya diterima ya, yang ternyata yang nomor 1 gitu. Aduh, buat apa aku bikin banyak-banyak ya? Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, mungkin dari situ kita udah lihat ya, sebenarnya struggle yang kita alami di SMA, di kuliah itu sebenarnya beda. SMA ini punya struggle sendiri, kuliah punya struggle sendiri. Walaupun nggak bisa kita pungkiri, struggle dari kuliah pasti lebih banyak, karena kita lebih banyak fokus untuk apa yang kita mau kerjain nih. Karena SMA kita masih mengulik-ngulik, kita masih cari teman.
dan bagaimana semuanya. Menurutku ya punya porsi masing-masing lah. SMA punya ada kesenangannya sendiri, punya kekurangannya juga, kuliahan juga ada sendiri. Jadi teman-teman semua yang mungkin teman-teman yang mau kuliah habis ini, semangat. Kalian pasti akan menikmati prosesnya selama kurang lebih 4 tahun ini. Pasti panjang lah, tapi aku yakin walaupun kalian panjang prosesnya dan kalian capek, kalau kalian memang passion kalian di bidang itu, terus kalian tekunin terus, kalian tempa terus, kalian pokok maju, pasti kalian lulus, kalian bisa jadi sukses dibanding kalian lah. Asal itu konsisten dan mental kuat. Betul banget. Mungkin ada yang lain sebelum kita tutup. Dari aku ya. Jadi gini, betul banget dari kata Delvin. Tapi aku nambahin dikit. Yang penting itu kalian tuh nikmatin aja prosesnya. Jadi ya mungkin dari sebagian dari kalian, kok kuliah ini kayaknya capek banget ya. Pengen cepet-cepet nikah aja deh, nggak usah kuliah, langsung nikah, punya anak, punya kerja. Ya udah. Simpel banget misalkan gitu. Cuma gini. Kalian coba perhatiin gimana ya, coba rasain prosesnya gimana sih kalian struggle dari masa SMA, terus juga masa-masa pergaulan ya, dari gimana sih, kayak aku coba kalian ingetin dari SMA kelas 1 deh, gimana awal kalian baru masuk sekolah, terus akhirnya sudah mulai punya teman-teman, terus kelas 3 kalian sudah melakukan perpisahan lagi, nggak kerasa gitu, waktunya emang nggak kerasa banget. Jadi terus kalian sudah masuk lagi kuliah, mulai kehidupan baru, terus ada kelompok lagi, kalian harus ada adaptasi lingkungan baru, juga ada tantangan ini kehidupan yang baru lagi lah. Cuman yang aku ingin tekankan, aku ingin jelasin lagi, itu memang hargai proses yang kalian sudah lakukan selama hidup ini. Jadi nggak apa-apa kok, hidup itu mungkin juga berat. Ya kita juga ngerasa nggak cuma kalian gitu loh. Jadi hargai aja, karena hasil itu tidak akan bukan sorry. Jadi hasil kerja keras itu, hasil itu tidak akan menghargai. Ya betul banget. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya. Betul itu. Aduh, dari kita berdua tetap konsisten dan juga nikmati prosesnya. Gitu kan? Betul. Mantap. Nah, mungkin dari kita berdua segitu aja untuk podcast episode kali ini. Kalian di VCD ngomong-ngomong ini bakalan ada episode-episode yang lebih menarik lagi. Bakal banyak banget episode yang bakal kita ulik, bakal kita bahas. Dan pasti semua episodenya itu bahasan kita bakalan seru-seru semua. Jadi pantengin terus podcast VCD ngomong-ngomong di Spotify dan juga YouTube channel gitu. Kalian jangan lupa komen ya, komen di bawah, like, subscribe, dan sekalian nyalain loncengnya. Wah gila, udah kayak YouTuber aja gitu. Ya, hello guys. Mungkin kalau kalian punya cerita-cerita, kalian mau cerita-cerita yang mungkin bisa nih kita angkat, bisa nih nanti diangkat di podcast episode ini, kalian bisa komen aja di YouTube atau juga langsung DM di Instagram kita @su_VCD. Nanti bakalan dibahas bareng, kalian mau cerita apapun tentang perkuliahan kalian di VCD UC ini gimana. Siapa tahu nanti kita bisa undang kalian ke podcast atau nanti bahasan kita jadikan materi. Betul banget. Wah, siapa tahu nanti kalian habis di podcast terus kalian jadi terkenal, terus kalian wah, ini loh ternyata masuk podcastnya VCDers. Wah. Siapa tahu kan naik-naik panjat-panjat dikit. Ya udah, mungkin dari kita berdua segitu dulu aja. Aku Delvin dan juga Aldo pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah semua. Dadah.